pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Timnas Indonesia mengalami penurunan peringkat FIFA ke posisi 119 dunia. Meski berhasil meraih poin dari 2 laga FIFA Matchday September 2025, hasil itu tak cukup untuk mengangkat klasmen Garuda di peringkat FIFA. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Duka mendalam mewarnai laga Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seorang supporter asal Lamongan Dialu Ariel Fristianto meninggal dunia setelah mengalami sesak napas saat memberikan dukungan dari tribun. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia mengalami penurunan peringkat di ranking FIFA meski meraih hasil positif pada laga uji coba internasional September 2025. Setelah menang telak 6-0 atas Taiwan, Indonesia sempat naik posisi. Namun hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon membuat skuad Garuda turun ke peringkat 119 dunia. Timnas Indonesia mengalami penurunan peringkat di ranking FIFA meski meraih tambahan poin. Usai menahan imbang Lebanon tanpa gol pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 8 September 2025. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil mencatat kemenangan telak 6-0 atas Taiwan. Dari 2 laga uji coba tersebut, Indonesia memperoleh tambahan total 3,43 poin FIFA. Dengan rincian 3,25 poin dari kemenangan atas Taiwan dan hanya 0,18 poin dari hasil imbang melawan Lebanon. Tambahan poin itu sempat membawa Indonesia naik ke peringkat 117 dunia dari posisi 118 usai menundukkan Taiwan. Namun hasil imbang melawan Lebanon justru membuat posisi Indonesia turun 2 tingkat, sehingga kini berada di peringkat 119 dengan koleksi 1157,98 poin. Situasi ini membuat Indonesia kembali tertinggal dari Vietnam. Jika usai laga kontra Taiwan jarak Indonesia hanya 2 peringkat dari Vietnam, kini selisihnya melebar menjadi 5 poin. Vietnam masih berada di peringkat 114 dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia mencatat kenaikan setelah mengalahkan Palestina. Tim Harimau Malaya kini menempati posisi 123 dengan 1148,23 poin. Sementara itu Thailand tetap bertahan di peringkat 102 meski menelan kekalahan dari Irak di final Kings Cup 2025. Kesempatan Indonesia untuk memperbaiki posisi ranking FIFA berikutnya baru hadir pada ajang resmi, yakni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober, keduanya di Jeddah. Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pesaing utama Arab Saudi dan Irak tampil meyakinkan pada FIFA Matchday September. Arab Saudi berhasil mengalahkan Makedonia Utara dan menahan imbang Republik Ceko. Sementara Irak keluar sebagai juara Kings Cup 2025 setelah menundukkan Hong Kong dan Thailand.
Pecinta sepak bola tanah air patut cemas melihat performa dua pesaing utama Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda yang kini ditangani Patrick Kluivert hanya memiliki waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi memanfaatkan FIFA Matchday September 2025 dengan menggelar uji coba melawan tim-tim Eropa Timur. Tim asuhan Hervé Renard sukses menaklukkan Makedonia Utara dengan skor 2-1 dan menahan imbang Republik Ceko 1-1. Hasil ini semakin meningkatkan rasa percaya diri skuad berjuluk Green Falcons tersebut. Sementara itu, Irak menunjukkan kekuatan mereka di ajang Kings Cup 2025 di Thailand. Tim asuhan Graham Arnold menyingkirkan Hong Kong dengan skor 2-1 di semifinal, lalu memastikan gelar juara usai menekuk tuan rumah Thailand 1-0 di partai final. Kemenangan ini jelas menjadi modal berharga bagi Irak sebelum berhadapan dengan Indonesia. Di sisi lain, perjalanan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September tidak terlalu meyakinkan. Awalnya direncanakan melawan Kuwait dan Lebanon, namun Kuwait membatalkan laga secara sepihak sehingga PSSI menunjuk Taiwan sebagai pengganti. Hasilnya, Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan. Namun 5 gol berasal dari tembakan tepat sasaran dan 1 lagi dari gol bunuh diri lawan. Ketika menghadapi Lebanon, Indonesia tampil dominan dalam penguasaan bola, tetapi gagal menciptakan peluang berbahaya. Sepanjang pertandingan skuad asuhan Kluivert bahkan tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang dan harus puas dengan skor imbang 0-0. Patrick Kluivert sebelumnya mencoba skema 4 back dalam 2 laga uji coba tersebut, namun eksperimennya belum membuahkan hasil signifikan. Dalam waktu persiapan yang semakin sempit, Kluivert dituntut segera menemukan formula terbaik. Publik Indonesia menaruh harapan besar agar timnas mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam menyisakan duka mendalam. Seorang supporter asal Lamongan Dialu Ariel Fristianto meninggal dunia usai mengalami sesak napas saat memberikan dukungan dari tribun stadion. Kapten Timnas J. Itzes memberikan jersey pertandingannya sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk almarhum. Laga Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada Senin malam 8 September 2025 meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan komunitas supporter. Seorang supporter asal Lamongan, Jawa Timur, Jalu Ariel Fristianto, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas saat menyaksikan pertandingan tersebut. Jalu awalnya mendapatkan pertolongan di posko kesehatan stadion sebelum dirujuk ke RSUD Bakti Dharma Husada, Surabaya.
Meskipun sempat menjalani perawatan medis, sayang nyawanya tak tertolong. Keluarga almarhum di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Lamongan, merasakan kesedihan yang mendalam. Ratusan orang yang terdiri dari keluarga, tetangga, serta sesama supporter dari berbagai wilayah ikut melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan, Kapten Timnas Indonesia saat ini, Jai Izes, turut merasa berduka cita atas meninggalnya supporter Indonesia. Sebagai penghormatan terakhir, Jai Izes bahkan sampai menyumbang jersey yang dipakai saat melawan Lebanon. Jersey tersebut diterima langsung oleh orang tua almarhum di rumah duka. Perwakilan Ultras Garuda menyampaikan bahwa Jalu sempat mengeluh pusing saat di tribun. Tak lama setelah itu, ia mengalami kolaps dan dibawa ke rumah sakit. Keluarga sangat merasakan kehilangan karena Jalu dikenal sebagai anak yang baik, sering membantu orang tuanya. Jenazah Jalu kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat dengan doa dan penghormatan dari keluarga, sahabat, serta ratusan supporter yang hadir. Dua pemain anyar Persib Bandung, Tom Hai dan Eliano Rangers, akhirnya resmi bergabung dalam latihan bersama skuad Maung Bandung. Keduanya baru saja kembali membela timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday melawan Lebanon dan Taiwan. Kehadiran dua punggawa Garuda tersebut langsung menarik perhatian pendukung setia Persib yang tak sabar menyaksikan debut mereka. Sejumlah pemain Persib Bandung mulai kembali ke klub setelah menyelesaikan tugas negara bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Surabaya. Nama-nama seperti Tom Hai, Eliano Rangers, dan Beckham Putra tercatat menjadi bagian dari skuad Garuda dalam laga uji coba melawan Lebanon dan Taiwan. Dua rekrutan anyar Persib, Tom Hai dan Eliano, tak membuang waktu lama. Usai tampil membela skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025. Usai tampil membela skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025, keduanya langsung bergabung dalam sesi latihan Maung Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Kota Bandung, Rabu 10 September 2025. Kehadiran dua gelandang naturalisasi itu disambut positif.
terutama karena keduanya didatangkan Persib pada penghujung bursa transfer Super League 2025 hingga 2026 tepatnya 30 Agustus lalu. Meski sudah resmi berstatus pemain Persib, Tom Hai dan Eliano sempat tertunda memperkuat tim lantaran harus menjalani agenda bersama timnas. Kini, fokus mereka sepenuhnya beralih ke Persib Bandung. Tim asuhan Bojan Hodak akan menghadapi laga penting kontra Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025 hingga 2026. Pertandingan klasik tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion GBLA, Bandung, Jumat 12 September 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tom Hai mengaku antusias bisa segera menjalani latihan perdana bersama rekan setimnya. Ia menyebut tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan perdana di hadapan Bobotoh dan berharap bisa memberikan kontribusi maksimal. Kylian Mbappe kembali jadi bintang utama saat timnas Prancis menaklukkan Islandia. Dengan catatan ini, penyerang Los Blancos itu mencetak sejarah baru sebagai pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa timnas Prancis. Sang pemain resmi melampaui rekor legenda Thierry Henry pada usia yang masih 26 tahun. Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya saat membawa Prancis mengalahkan Islandia 2-1 di Parc des Princes Rabu 10 September 2025. Lewat gol dari titik putih dan satu assist untuk Bradley Barcola, Mbappe tak hanya jadi penentu kemenangan, tetapi juga pencetak sejarah baru bagi tim nasional. Di usia 26 tahun, ia resmi melewati rekor Thierry Henry dan kini berada di urutan kedua daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Blues. Torehan 52 gol itu terasa istimewa, bukan hanya karena angka, tapi karena cara dan waktu ia mencapainya. Thierry Henry membutuhkan 123 pertandingan untuk mencetak 51 gol, sedangkan Mbappe melakukannya hanya dalam 92 laga. Sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dan kedewasaan dalam permainan. Di atas lapangan, ia bukan lagi sekedar pemain muda berbakat, tetapi pemimpin yang tumbuh di tengah tekanan dan ekspektasi besar. Kini hanya Oliver Giroud yang masih berdiri di depan dengan 57 gol. Namun dengan performa tajam Mbappe yang menorehkan 4 gol dan 3 assist dalam 4 laga terakhir bersama timnas, banyak pihak meyakini rekor itu tinggal menunggu waktu untuk dipecahkan. Bagi Didier Deschamps dan seluruh publik Prancis, keberadaan Mbappe menjadi harapan yang tak hanya berbasis statistik, tetapi juga pada semangat dan pengaruhnya dalam tim.
Lebih dari sekedar rekor, setiap gol yang ia ciptakan adalah cerita baru dalam perjalanan karir yang luar biasa. Gol penalti melawan Islandia akan dikenang bukan hanya karena membawa kemenangan, tetapi sebagai simbol awal dari era baru Mbappe sebagai ikon utama sepak bola Prancis. Kita terbang ke cabang olahraga voli. Klub voli Turki Manisa BBSK kembali menggelar laga uji coba jelang musim baru 2025-2026. Sayangnya Manisa tak akan diperkuat bintang Indonesia Megawati Hangestri. Pevoli yang dijuluki Megatron itu harus pulang ke tanah air untuk memperkuat Bank Jatim di ajang Li Voli Divisi Utama 2025. Setelah menjuarai Verdi Zerek Turnuvasi 2025, Manisa BBSK kembali bersiap menghadapi laga uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. Kali ini Manisa BBSK akan menantang tim papan atas dari Sultan Lar Ligi kasta tertinggi voli Turki, yakni Papara Göztepe. Namun Manisa dipastikan tidak akan diperkuat bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri, yang memutuskan kembali ke tanah air dan disebut akan memperkuat Bank Jatim di ajang Li Voli Divisi Utama 2025. Dikabarkan Bank Jatim sudah resmi mendaftarkan Megawati sebagai salah satu pemain andalan mereka. Sehingga pevoli asal Jember itu absen pada laga uji coba kontra Papare Göztepe yang digelar hari ini. Sebagai informasi, Papara Göztepe merupakan tim promosi baru di Sultan Lar Ligi musim 2025-2026. Musim lalu mereka finish sebagai runner-up Kadinlar 1 Ligi di bawah Milbank yang juga meraih tiket promosi. Pertandingan uji coba antara Manisa BBSK melawan Papara Göztepe akan dimainkan di lapangan latihan Göztepe Bornova Atatürk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Scout.